Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan seperti biasa, kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kalian silakan berikan opini tentang kapan kalian di kolom komentar. Jaga etika dalam bersosial media. Dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Sebelum kita masuk ke video yang pertama, buat kalian semua yang mau untuk memakai baju samaan dengan saya, kaos Pak Jokowi saya akan lawan. Keren kan? Ya. Silahkan teman-teman bisa melakukan pemesanan di link WA yang akan saya sematkan di komentar video ini. Ya, ini edisi terbatas, hanya diproduksi di Vicky Himpong. Saya yang produksi sendiri. Teman-teman jika berkenan, silahkan lakukan pemesanan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah melakukan pemesanan teman-teman ya. Kita akan segera masuk ke pembahasan video yang pertama. Mahasiswa UI dari NTT bilang masyarakat di NTT tidak butuh MBG. Itu program omong kosong. Coba lihat video ini. Ya ini ya. Kalau misalnya anak yang gak ada didikan seperti ini, gak bersyukur, dia melihat realita hanya dalam ruang lingkupnya yang kecil, kemudian memberikan kesimpulan sampaikan di media. Ya, gini ya, kalau anak NTT yang kurang pergaulan seperti ini, ya, dia mungkin hidup dengan serba kelimpahan di sana, dan kemudian dia kesampingkan orang-orang yang membutuhkan ya makanan di daerahnya. Ini berbeda terbalik dengan seorang anak mahasiswa baru yang minta tolong kepada menteri untuk daerahnya itu diperhatikan. Dan dari satu orang teman-teman, satu orang mahasiswa itu satu pulau itu benar-benar langsung mendapatkan bantuan dari pemerintah teman-teman. Beda dengan anak ini ya, kita dengarkan. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur tidak membutuhkan MBG. Kita tidak Mahasewa jangan-jangan ini. kekurangan protein, kita tidak kekurangan makanan. Jadi kalau mengatakan Kekurangan protein makanan. alasan MBG harus dipertahankan untuk daerah 3T, saya pikir omong kosong. Itu bukan solusi, hanya eksploitasi kemiskinan bagi kami. Seorang ibu memberikan makanan seadanya karena kondisi rumah mereka rusak karena gempa. Sekarang kita lagi susah, sudah rumah hancur. Sekarang kita sudah jatuh miskin lagi. Kau perhatikan kau punya saudara-saudara di NTT yang hari ini mengalami gempa, mengalami bencana. Bukannya Anda memberikan statement-statement yang prihatin ke atau apa. Itu saudara-saudara kamu loh di sana. Bukan komentar soal MBG. Udahlah, kita jangan terpancing emosi. Beginilah kapasitas dan kualitas orang-orang yang ikut demo UI, mahasiswa UI teman-teman ya. Ngeri kali ya, kita next aja teman-teman ya. Jangan terpancing. Ya karena beginilah kapasitasnya teman-teman ya. Aduh, rusak ideologinya teman-teman. Menggunakan pasal 75. Nah ini pengacara paling ngeyel, paling benar sendiri. Padahal sudah ada faktanya, kita dengarkan dulu. Menggunakan pasal 75 Itu suara hakim yang diputarkan di acara itu ayat teman-teman ya. 4 KUHP. Di luar 75 ayat 4 KUHP. disebut ini oleh Terdakwa ya? ini juga ada Presenter bilang disebut ini oleh hakim. Ada videonya, ada rekamannya. Dengar apa yang dikatakan Al-Ketiri. Telah selesai Apa? Coba, pembacaan ini rekaman putusan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. di luar Demikian. disebut ini oleh Terdakwa ya? ini juga ada rekaman. Telah selesai Ini juga ada rekaman, gak mau kalah teman-teman ya. Aduh. Makanya captionnya ya, bukan saya yang bilang loh teman-teman, ini pengacara paling ngeyel, paling benar sendiri. Di postingan ini teman-teman ya. Ini yang kedua kalinya. Ini baru hakim yang cocok untuk Roy Suryo. Hakimnya tegas, Roy Suryo tak berkutik. Apa ini sih? Ya. Yang saudara maksud itu apa? Saya yang berhak nanya saudara, bukan saudara yang nanya saya. Maaf, saya koreksi. Saudara hadir di sini. Ini yang kedua kalinya. Ya. Yang saudara maksud itu apa? Saya yang berhak nanya saudara, bukan saudara yang nanya saya. Maaf, saya koreksi. Saudara hadir di sini harus saya tanya. Kami majelis ini bertanya, termasuk penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Tegas sekali teman-teman ya. Saya bilang dulu, jangan percaya ini editan. Ini editan teman-teman ya. Ya mungkin ya video ini dibuat untuk memberikan pandangan, pemikiran bahwa ini baru hakim yang cocok untuk Roy Suryo katanya, untuk menjadi hakim atas
apa namanya, pokok perkara dari Roy Suryo teman-teman ya. Mungkin ini hakim yang tepat karena dilihat tegas teman-teman ya. Tapi ini bukan video sidang yang kemudian menjadi sebuah satu kesatuan, sebuah kejadian teman-teman. Tapi ini adalah dua kejadian yang berbeda ya. Kemudian mereka satukan dalam pengeditan teman-teman ya. Ini saya coba tuh, ini diedit teman-teman ya. Ini diedit. Jadi jangan percaya bahwa ini adalah, oke, di sini caption hakimnya tegas Roy Suryo tak berkutik. Enggak, teman-teman. Ini bukan video nyata, ini editan. Jadi jangan percaya dulu dengan editan seperti ini ya. Mungkin ini hanya opini, hanya pendapat atau masukan. Mungkin untuk menghakimi Roy Suryo itu harus hakim yang modelnya seperti ini. Hakim yang tegas, yang garang, agar supaya mereka tidak apa namanya ya, tidak semena-mena di persidangan seperti yang kemarin ya. Ahli dari TIFA dan kemudian dari penyidik, seperti mereka berdebat di persidangan membuat hakimnya sampai ketok palu kuat-kuat teman-teman. Kita next ke video selanjutnya ya. Muka si Lukas langsung pucat di skak Prof Firman. Kita dengarkan dulu. Penipu bisa mengaku-ngaku. Bapak mau katakan Pak Jokowi penipu. Yang menyangkut pencemaran nama baik itu tidak sah. Itu hanya bisa terjadi di tidak karena kepastian keaslian ijazah Jokowi belum ada. Kok menyidangkan mempersekusi orang? Ini yang kurang, saya harus lurusin kalau ini salah. tidak ada satupun hari ini, atau ada Mas Roy, kita tanya, ada nggak yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu? Lah iya kan harus sebelum orang bisa menganggap orang lain itu mencemarkan nama baik soal ijazah, ijazahnya harus dibuktikan dulu oleh tim independen. Itu yang nggak pernah ada. Astaga, ini yang saya katakan kenapa logika mereka suka kebalik-kebalik teman-teman. Logika hukum mulai dari Refli Harun, mulai dari Lukas ini teman-teman ya. Itu paradigma mereka tentang hukum itu seolah-olah mau mengaburkan hukum itu sendiri teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa jangan bilang Anda dicemarkan nama baik kalau Anda belum membuktikan ijazah tersebut. Kalau ijazah Anda belum terbukti, itu ijazah Anda tidak terbukti asli, maka jangan bilang Anda dicemarkan nama baik. Ini merusak tatanan hukum sebenarnya teman-teman ya. Ya, kalau pendapat saya, apa yang saya yakini, karena analoginya itu kalau kita mau analogikan dengan perkara-perkara yang sederhana. Misalnya tiba-tiba kalian di rumah kalian tiba-tiba ada yang datang. Ada yang datang kemudian dibicarakan satu kampung ya. Dia fitnah kepada Anda di orang-orang sekompleks Anda. Kemudian dia katakan Anda itu babi ngepet. Ya, kemudian kalian itu dirasa dicemarkan nama baik. Kita nggak boleh melaporkan ke polisi. Kita boleh melaporkan ke polisi jika kita bisa membuktikan kalau kita babi ngepet. Gimana membuktikannya coba? Ya, kita mau berubah jadi babi. Aneh kan analogi seperti ini. Jadi akan adanya ketidakadilan yang tercipta di tengah-tengah masyarakat jika apa yang disampaikan oleh Lukas ini itu diimplementasikan kepada masyarakat. Ya. Itu akan terjadi seperti itu. Kita nama baik kita dicemarkan di satu kompleks, ada seorang yang memfitnah kita itu babi ngepet. Lantas kita tidak boleh mengatakan bahwa kita itu nama baiknya dicemarkan. Kita tidak boleh melaporkan ke polisi kalau kita belum membuktikan kalau kita ini babi ngepet. Lah, dia yang menuduh kita, masa dia orang yang menuduh Anda itu babi ngepet, Anda yang harus membuktikan kalau Anda babi ngepet. Itu kan gak masuk akal teman-teman ya. Masa begitu caranya? Pak Jokowi sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi gak boleh bilang dia dicemarkan nama baiknya. Harus dibuktikan dulu ijazahnya itu asli atau. Mereka kan yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Dengan setiap hari gembar-gembor di sosial media bahwa Jokowi ijazah palsu, bahkan sampai datang ke rumahnya. Ya. Terus menerus. Bahkan menciptakan polarisasi, perpecahan tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan Pak Jokowi ijazah palsu, akhirnya tergiring lah mereka dengan opini-opini yang kemudian mereka giring teman-teman. Lantas Pak Jokowi nggak boleh merasa nama baiknya dicemarkan. Pak Jokowi harus membuktikan dulu ijazahnya asli, baru kemudian melaporkan. Itu kan nggak masuk akal teman-teman ya. Ya sama dengan analogi babi ngepet tadi teman-teman. Ada orang menuduh kalian babi ngepet, tiba-tiba kalian nggak boleh melaporkan ke polisi karena kalian harus berubah dulu menjadi babi. Berubah menjadi babi ngepet baru kalian boleh
kuat laporan kalian bahwa kalian dicemarkan nama baik. Gimana? Betul juga. Artinya betul dong. Aduh, aku jadi pusing dengan logika hukum orang ini, teman-teman ya. Di alam semesta ini, di dunia ini nggak pernah ada. Membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Lah iya kan harus sebelum orang bisa menganggap orang lain itu mencemarkan nama baik soal ijazah. Ijazahnya harus dibuktikan dulu oleh tim independen. Itu yang nggak pernah ada. Di alam semesta ini, di dunia ini nggak pernah ada. Iya, di alam semesta lagi. Udah kayak Tifa Anda. Ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan beliau berkuliah. Tadi Mas Ya, setiap penipu bisa mengaku-ngaku. Disebut Pak Jokowi penipu. Bapak mengatakan Pak Jokowi penipu. Lapor. Pak Jokowi penipu. Bagus lapor. Bilang setiap penipu. Ya makanya, saya mau menyampaikan. Aduh, ngaco teman-teman ya. Kita next aja. Ini kan Roy Suryo, Denny Indrayana ini kan pecundang ini. Dan kalau ada yang Makin panas merasa sayembara dapat Gibran. energi baru dengan kemunculan Denny Indrayana, ya kita sangat kasihan gitu. Denny Indrayana jadi tersangka, kabur gitu kan, lalu tiba-tiba balik acak-acak opini publik. Roy Suryo juga mantan narapidana gitu kan, dia yang menentukan opini yang berkembang di publik kita. Kasihan gitu kita bangsa ini. Jadi yang pasti ini kan politik ini, mencoba mendegradasi Gibran dengan sembara tadi. Jadi sembara tadi menurut saya itu adalah sebuah permainan bagi orang-orang yang kira-kira bisa dibodoh-bodohi gitu. Jadi Indrayana ini tahu persis bahwa banyak masyarakat Indonesia yang tidak kritis, lalu dia buat sembara gitu. Ya kan, siapa yang bisa memperlihatkan ijazah Gibran maka diberi hadiah. Nah, kan. Ya jelas saja lah Gibran tidak akan punya ijazah SMA karena dia kuliahnya di luar negeri gitu. Yang punya ijazah SMA itu orang yang kuliah di dalam negeri. Tapi kalau dia bikin maupun ijazah yang di luar negeri, nah itu boleh itu. Tapi hari ini tidak, dia bikin SMA. Nanti kalau dibawa ijazah di luar negeri pasti dia bilang kita yang minta SMA. Ya orang jelas-jelas sekolahnya di luar negeri, yang jelas nggak punya ijazah SMA. Setidaknya kalau kita dengar pernyataan Prof. Denny, maksudnya ijazah SMA ini penyetaraannya. Kira-kira setara Enggak. SMA di luar negeri dengan SMA kita ini seperti apa? Kan nggak ada, kan nggak ada dia bilang seperti itu. Dia hanya bilang SMA. Ini kan sama kita dengan membuat sembara. Siapa yang bisa membawa tanduk kuda, kita kasih hadiah. Orang-orang yang cerdas tentu dia tahu ini dagelan. Tapi anak-anak kecil dia akan anggap wah kita cari tanduk kuda katanya. Jadi sembara yang dilakukan Denny Indrayana. Jangan-jangan sayembara fiktif. Karena ada yang minta, ayo mana tunjukkan nominalnya. Nanti mengatakan itu baru berupa catatan, ya, catatan atau penggiringan opini. Bahwa Tifa mencabut permohonan pra-peradilan yang kedua, akhirnya pasrah juga. Kalau Roy nampaknya tetap ngotot dan permohonan pra-peradilannya atas pencekalan tidak dicabut, berharap hakim mengabulkan pra-peradilan dan tetap pencekalannya dinyatakan tidak sah. Inilah yang paling diharapkan. Jangan-jangan yang bersangkutan akan melarikan diri karena begitu ngotot pencekalannya akan dicabut. kami memilih untuk tidak melanjutkan proses tersebut dan akan melakukan pencabutan secara resmi. Dr. Tifa adalah jelas seorang terdakwa. Lantas untuk apa lagi klien Anda mengajukan pra-peradilan? Iya, begini Bu Dicabut. Fitri, terkait pra-peradilan yang diajukan itu memang tidak kita pungkiri kita ada mengajukan pra-peradilan. Namun bukan tapi terhadap putusan hari ini itu saya ingin menjelaskan dulu ya, pertama sebelum kita masuk ke pra-pit yang kedua. Jadi gini, yang pertama kami itu sepenuhnya menghormati putusan dari Hakim Tunggal Pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah dibacakan pada hari ini. Kami selaku tim kuasa hukum sangat menghormati putusan pengadilan tersebut karena itu penerimaan kami itu adalah bagian dari penghormatan kami terhadap proses hukum.
Namun ada hal yang perlu kami luruskan kepada publik dan juga kepada seluruh yang ada di studio juga, bahwa amar hari ini adalah permohonan tidak dapat diterima atau NO. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa ruang pra-peradilan ini memiliki ruang lingkup dan juga objek pemeriksaan tersendiri. Sementara pertanggungjawaban pidana itu kan harus diuji dalam pokok perkara melalui proses pembuktian yang fair dan berimbang. Jadi walaupun hari ini pra-peradilan kami diputuskan ditolak, namun itu bukan akhir dari proses pembelaan. Justru sekarang dengan masuknya sidang ke pokok perkara, fokus kami itu semakin jelas, yaitu kita akan menguji dakwaan, akan menguji alat bukti, menguji saksi, ahli, dan seterusnya. Bahwa Tapi Bu Karina, untuk pertanyaan kenapa kemudian mengajukan lagi pra-peradilan yang kedua? Nah, kenapa? Lantas untuk apa lagi kemudian klien Anda mengajukan pra-peradilan yang kedua, Bu Karina? Benar, kami sudah mengajukan langkah pra-peradilan berikutnya, akan tetapi setelah putusan hari ini kami selaku tim kuasa hukum langsung melakukan evaluasi. Dan dari kami sepakat bahwa kami memilih untuk tidak melanjutkan proses tersebut dan akan melakukan pencabutan secara resmi. Jadi ini bukan persoalan. Udah tahu upaya menjaring angin, ujung-ujungnya akan ditolak juga, teman-teman. Itu baru bijaksana, saya pikir ya. Kita harus akui bahwa bijaksana ya. Langsung saja masuk ke pokok perkara, uji dakwaannya kembali. Jangan pra-peradilan kedua. Buang waktu, karena ujung-ujungnya akan ditolak. Ya, next. Setelah lelah mengurus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Denny Indrayana kini ngurus ijazah Mas Gibran. Saking semangatnya Denny sampai ngadain sayembara. Apakah ini murni gerakan hukum? Atau dua orang ini pion politik salah satu capres di Pilpres 2029? Aku nggak mau bahas, biar kalianlah yang menyimpulkan. Didesak tunjukkan dana sayembara, Denny Indrayana menyebut hadiah masih dalam bentuk catatan, belum ada duit cash. Sayembara macam apa itu, guru? Guru, jangan buat aku berdosa, guru. Aduh. Ini saya kena mentah tamparan keras buat Tifa. Emang kamu siapa nyuruh-nyuruh Pak Jokowi? tidak pernah merasa ditunjukkan ijazah oleh Pak Joko Widodo. Kan Pak Joko Widodo sama sekali tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Harus melalui orang lain. Kami membuat laporan polisi. Secara beberapa kali kami menyampaikan konferensi pers. Jika ada orang yang ingin bertanya, melihat apapun, hubungi kami, kami sampaikan alamat kantor. Boleh dilihat kok, sebelum kita laporkan itu. Jadi buat saya gini, tidak bisa kita meminta Pak Jokowi untuk bikin ini, bikin itu. Siapa kita? Nggak bisa. Ini kacau nanti. Masa Pak Jokowi kita suruh-suruh, tetapi kalau dibilang, saya mau lihat, pernah di beberapa TV dikatakan, kalau dilihatin saya berhenti. Benar, ada beberapa orang yang mengatakan itu benar berhenti. Yang pernah mengatakan dia akan berhenti pun tidak berhenti, ada juga. Siapa Anda? Mau meminta seorang presiden ke-7 Republik Indonesia? Siapa Anda? Nggak penting. Heru Subagia ingin temui Jokowi dan Gibran demi ikut sayembara Denny Indrayana. Tolong siapkan duitnya. Nah, ada dok. Jangan-jangan kita juga bisa ikut ya. Aku mau bilang sama Mas Gibran, boleh nggak aku pinjam ijazahnya, Mas? Aku mau tunjukkan ke Denny Indrayana beserta penjelasannya. Siapa tahu aku menang sayembara 3 miliar. Cuma takutnya kita udah diizinkan sama Mas Gibran. Ya, udah ditunjukkan ijazahnya, mereka dari sebelah menganggap 3 miliar itu belum ada uang cashnya, hanya catatan saja. Rugi dong kita, teman-teman ya. Jadi nggak ada kepastian. Kalau yang Bapak dosen kemarin dia menyatakan bahwa saya akan ikut sayembara, dia akan pergi ke ke Singapura, dia akan pergi ke Australia, bahkan sampai ke Bradford di Inggris, teman-teman ya. Dia akan ke sana, dia akan membuktikan untuk menunjukkan bahwa Gibran itu memiliki studi yang di luar negeri yang setara dengan SMA di Indonesia. Dia akan buktikan. Tetapi dia punya 3 syarat ya. Harus pakai notaris, ya, harus tercatat dalam hukum agar supaya dia tidak
Romano bilang putar balik, berdusta teman-teman. Hanya sekedar penggiringan opini saja sayembara ini, jangan-jangan teman-teman ya. Kemudian Pak dosen mengatakan, ayo kalau berani uangnya 3 miliar seperti yang Anda katakan terupdate terbaru 3 miliar hadirkan dalam bentuk cash. Jangan-jangan mana uang cashnya masih dalam bentuk catatan, jangan-jangan lagi seperti itu teman-teman ya. Aduh, jadi capek kita Indonesia kalau terus diperlakukan seperti ini. Apa yang mereka cari sebenarnya? Ya, silahkan teman-teman berikan tanggapan di kolom komentar. Ini adalah autokritik kita, ini adalah ruang diskusi kita. Ini adalah setiap opini kita dalam video-video yang hari ini muncul sebagai opini di ruang publik. Kita balas dengan opini. Tidak ada maksud tujuan untuk merendahkan, menyerang pribadi atau seseorang. Ini adalah murni ruang diskusi publik. Buat kalian semua yang mau samaan kembali lagi ya, saya akan lawan. Ayo samaan dengan saya. Silakan link WA saya sertakan di sematan komentar video ini. Saya pamit, see you in the next video. God bless. Bye guys.